Ya pemirsa, lintas benua sepekan kembali ke hadapan Anda. Membludaknya jemaah sholat Idul Adha di Masjid Jami Sungai Jingah membuat panitia kewalahan mengatur jarak saf dan masih ada yang tidak memakai masker. Selain itu pula, pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Sabilal Muhtadin diperketat dengan protokol kesehatan. Ribuan masyarakat tumpah ruah memadati Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin untuk mengikuti pelaksanaan sholat Id berjamaah Jumat pagi. Diaturnya jarak saf oleh pengurus masjid membuat jamaah meluber hingga ke jalan raya. Namun membludaknya jamaah membuat panitia tidak kuasa mengatur saf yang sudah ditentukan, sehingga terlihat di bagian jamaah wanita saf menjadi rapat. Selain itu terlihat masih ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan masker, padahal panitia sudah memberikan himbauan bermodalkan pengeras suara agar semuanya taat akan protap kesehatan. Jamaah mungkin karena meludaknya masyarakat yang sholat Id di kami ini, sehingga kami mendapat kesulitan untuk mengatur jarak tersebut. Masyarakat langsung duduk, langsung merapat, itu kami yang datang berkeluarga gitu, nah sulit untuk dipisahkan mereka. Padahal sudah diberikan himbauan. Sudah diberikan himbauan sudah. Kemarin pertimbangannya jadi diadakan sholat Idul Adha apa, Pak? Pertimbangannya mungkin karena sudah ada normal gitu. Jadi kita persiapkan membuat chapter sampai ke jalan raya. Bu, bagaimana Bu dengan harus pakai masker dan segalanya gimana Bu? Ya, hampir rata-rata semuanya, baik kami sebagai orang perempuan kelihatannya juga demikian juga. Jadi tidak masalah Bu lah. Tidak ada masalah. Yang penting bisa berjamaah di sini dulu. Gimana Bu rasanya bisa sholat Idul Adha? Alhamdulillah, kebesaran Allah luar biasa. Sementara sholat Id berjamaah ini dipimpin oleh Abdul Wahid sebagai imam dan Khatib Ustadz Mubarak. Dalam tausiahnya, Ustadz Mubarak mengatakan banyak hikmah yang diambil dari pandemi COVID-19 ini yang membuat umat muslim harus senantiasa berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya cepat berlalu. Dari pandemi COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang digaungkan pemerintah, karena mereka lebih paham daripada kita. Marilah kita kembalikan keadaan ini kepada Allah Sang Maha Pemilik dan Penguasa atas semua makhluknya. Sebab hanya Allah sajalah yang dapat menghilangkan kemudaratan dari bencana ini. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bikhairin fa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Allah saja. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Eko Anggoro, Banjar TV. Meski masih dalam masa pandemi COVID-19, nampaknya tak menyurutkan masyarakat religius Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1441 Hijriah secara berjamaah. Pasalnya lapangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin pada Jumat pagi 31 Juli tetap dipadati ribuan jamaah baik laki-laki maupun perempuan, termasuk juga pejabat tinggi daerah Provinsi Kalimantan Haji Sabirin Nur, Kementerian Agama Wilayah Kalsel Nur Fahmi, dan para tokoh agama lainnya. Pantauan Banjar TV, suasana pelaksanaan sholat Idul Adha di masjid terbesar di Kalimantan Selatan ini juga tampak berbeda dari tahun sebelumnya. Masalahnya di tengah pandemi COVID-19, panitia masjid benar-benar menerapkan protokol kesehatan untuk jamaahnya. Selain mengatur jarak, jamaah wajib menggunakan masker. Di samping itu, bagi jamaah perempuan diberikan tempat berbeda, yakni di dalam ruangan masjid. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Daruqutni saat ditemui awak media mengucapkan terima kasih
dan apresiasi kepada para jamaah yang telah taat dan menjalankan protokol kesehatan. Ini kita melihat kedisiplinan jamaah itu kita apresiasi bahwa mereka menyesuaikan dengan standar daripada protokol kesehatan itu. Sementara dalam khutbahnya, Daruqutni mengajak umat Islam untuk mengambil nilai keteladanan Nabi Ibrahim melalui sebuah pengorbanan terhadap sesama. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, masih mengenai kegiatan Idul Adha, di mana kali ini pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di beberapa wilayah di Banjarmasin tentunya dengan penerapan ketat protokol kesehatan. Sapi kurban jenis limusin bantuan Presiden Joko Widodo yang diserahkan kepada pengurus Masjid Nur Banjarmasin beberapa hari lalu dipotong di rumah potong hewan milik Pemko Banjarmasin di kawasan Basiri Sabtu sekitar pukul 8 WITA. Sapi berbobot 879 kg tersebut sengaja dipotong di rumah potong hewan lantaran Masjid Nur letaknya berdekatan dengan pasar tradisional sehingga dikhawatirkan bisa mengundang kerumunan massa. Ya, jadi sapi bantuan Presiden RI, Presiden Jokowi, kita potongnya di rumah potong hewan RW Banjarmasin. Sudah dilaksanakan pada pukul 8 pagi tadi. Apa tadi untuk disembelihnya di sini tuh? Mengingat karena lokasi masjid yang dapat ini ada di pasar, jadi takutnya terjadi kerumunan dan penuh masyarakat, akhirnya dibawalah ke sini biar untuk amannya. Ini tinggal di sana tinggal membagi. Usai dipotong, hewan korban tersebut langsung mendapatkan pemeriksaan dari tim kesehatan hewan kota dan provinsi. Hasilnya dinyatakan aman dan dagingnya layak untuk dikonsumsi masyarakat. Muhail, Banjar TV. Merayakan Idul Adha tahun ini, Pondok Pesantren Madinatul Quran kembali melaksanakan ibadah kurban berlangsung di Komplek Mapolsek Banjarmasin Utara Sabtu 1 Agustus. Kali ini Ponpes Madinatul Quran mendapat sumbangan 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Berasal dari bantuan pengurus pondok, jamaah, orang tua santri, tim gerobak amal, serta masyarakat sekitar. Melalui pelaksanaan ibadah kurban ini, selain menjadi sarana untuk saling berbagi kepada sesama, Ponpes Madinatul Quran juga memanfaatkan momen ini sebagai sarana pembelajaran kepada santri tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ini sangat relevan ya dari pelajaran yang kita ajarkan kepada para santri, di mana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Fatih ayat 36 dan 37, Allah mengajarkan kepada kita. Maka para ustadz dan ustadzah itu mengajarkan kepada para santri untuk melaksanakan ibadah kurban, di mana ibadah kurban ini adalah bagian dari implementasi daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan kurbannya. Berbeda dari tahun sebelumnya, untuk penyaluran daging kurban, Ponpes Madinatul Quran melakukan kerjasama dengan relawan Aksi Cepat Tanggap ACT agar daging kurban bisa diantarkan langsung ke rumah penerima di kawasan Jelapat, Alalak Tengah, dan Alalak Selatan. Untuk penyaluran kita ada sebenarnya untuk warga sini, itu warga komplek Polsek Banjarmasin Utara. Yang berikutnya ada di Jelapat ya, berikutnya Alalak Tengah sama Alalak Selatan. Insya kita ada 4. Insya kita kerjasama sama ACT, nanti ada tim dari ACT itu bantu bagikan, dan juga ada dari tim kita dari Jelapat nanti mau bantu bagikan juga. Pihak Ponpes berharap melalui ibadah kurban ini menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat muslim meski harus berjuang melawan pandemi COVID-19. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Momen Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat para pemuda yang tergabung dalam organisasi DPD KNPI Kalsel untuk berkurban. Pasalnya DPD KNPI Kalsel bersama DPD KNPI Kota Banjarmasin
tetap melakukan pemotongan hewan kurban seperti tahun sebelumnya. Pantauan Banjar TV Jumat 31 Juli, hampir seluruh pemuda yang tergabung dalam organisasi tersebut hadir di Sekretariat DPD KNPI Kalsel untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Menurut Sekretaris DPD KNPI Kalsel Muhammad Yusuf, ada 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Namun untuk hari Minggu ada lagi 1 ekor sapi yang akan dipotong di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan korban hari ini dilaksanakan oleh DPD KNPI Kalimantan Selatan bekerjasama dengan DPD KNPI Kota Banjarmasin, yang mana kita mendapatkan donatur dari Pelindo 3 Regional Kalimantan dan PLN Kalsel Tank juga dari PDAM Banjarmasin. Ada hewan pada hari ini yaitu ada 3, 1 sapi, 2 kambing. Tapi untuk hari minggu ini itu ada juga 1 sumbangan dari anggota DPR RI Syarifuddin Haji Maming itu di daerah Tanah Laut. Adapun sasaran pembagian daging kurban ini diperuntukkan kepada masyarakat terkena PHK dan para penyandang disabilitas serta pemulung di Kota Banjarmasin. Yusuf berharap melalui momentum ibadah kurban ini, KNPI dapat terus meningkatkan kepedulian kepada masyarakat, terlebih di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Mohail, Banjar TV. Pemirsa, masih mengenai kegiatan ibadah Idul Adha, di mana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di beberapa wilayah di Banjarmasin dengan penerapan ketat protokol kesehatan. Informasi lainnya juga, pandemi COVID-19 ternyata sangat berdampak terhadap hasil pertanian yang mengalami penurunan daya jual hingga 30% pada produk hortikultura tertentu, seperti cabai, melon, dan tomat. Situasi pandemi COVID-19 yang saat ini melanda ternyata mempengaruhi pada daya beli dan jual di sektor pertanian pada komoditas hortikultura tertentu, seperti cabai, melon, dan tomat yang turun di kisaran 25 hingga 30%. Penurunan ini disebabkan selain dikarenakan daya serap beli masyarakat yang berkurang, akibat belum stabilnya perekonomian saat ini, juga daya jual yang mengalami penurunan di pasaran. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah terbatasnya aktivitas para petani dalam mengembangkan produksi taninya, meski telah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti penggunaan masker hingga mengatur jarak. Ya mungkin ya kalau dari omset ya mungkin jelas ada penurunan ya, dan mungkin bukan hanya di BSK saja ya, mungkin dari beberapa kelompok tani lain, juga dari petani yang ada di luar daripada Kabupaten Tapin juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau penurunan itu ya jelas ada, mungkin daya serap beli masyarakat tuh sedikit berkurang, dan nilai jualnya mungkin harga jualnya juga sedikit menurun. Dan itu yang dialami oleh BSK pada saat ini. Ya, kisaran penurunan sekitar 25-30% untuk produk tertentu. Untuk produk-produk tertentu. Kayak cabai juga, produk lain kayak melon juga penurunan, atau apa yang ini tomat agak menurun juga, Bu. Untuk mensiasati agar petani tidak mengalami kerugian yang cukup signifikan, kelompok tani BSK berinovasi dengan mengolah hasil komoditas menjadi olahan UMKM. Selain bisa dipasarkan dengan harga yang lebih kompetitif, dengan olahan UMKM, produk komoditas bisa bertahan lebih lama dan tidak cepat rusak. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Pemirsa, mengakhiri lintas benua sepekan kali ini, banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan di rumah, terutama saat pandemi COVID-19. Di antaranya seperti yang dilakukan kelompok wanita lestari dari Kelurahan Sungai Miyai, yang menggalakkan ketahanan pangan keluarga lewat optimalisasi pekarangan rumah. Inilah Komplek Haji Idris di Kelurahan Sungai Miyai, Kecamatan Banjarmasin Utara. Rumah-rumah warga di komplek ini terlihat asri berkat banyaknya tanaman yang dipelihara. Semuanya tampil bersih dan rapi berkat program pekarangan pangan lestari yang digalakkan kelompok wanita di komplek ini. Hasilnya sudah berbuah sebagian seperti cabai yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Kan bisa bumba, kalau usah lagi nukar ke pasar gitu, nah kan bilangnya apa-apa langsung aja dipetik. Ya kan bisa dijual.
Berkat pengelolaan yang optimal, kelompok wanita lestari ini sudah bisa membeli sebidang tanah untuk lahan pengembangan program pemenuhan pangan keluarga. Lahan ini terlihat ramai dengan sayuran dan tanaman lainnya yang bisa mencukupi banyak keperluan warga. Bahkan sebagiannya disumbangkan bagi percepatan penanganan COVID-19. Jadi sayur-sayuran itu berupa sawi, tomat, terong, kita pak, habis itu kita bagikan ke yang orang-orang OTG. Ada 5 kelurahan Pak, Kelurahan Sungai Jingah, Sungai Miai, Surgi Mukti, Sungai Andai, sama AKT. Majunya perkembangan kelompok wanita ini sangat diapresiasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin yang turut membantu pengadaan polybag. Sehingga diharapkan program pekarangan pangan lestari bisa terus berkembang. Kami berharap program ini terus berlanjut dan meningkat agar warga kota khususnya di Banjarmasin dan juga di kelurahan ini bisa mencukupi kebutuhan pangan terutama sayuran untuk keluarga sendiri. Total sudah ada 14 kelompok wanita lestari yang berdiri di Banjarmasin. Semuanya terus didorong untuk berkembang agar bisa mencukupi kebutuhan pangan keluarga yang higienis, aman dari pestisida, dan tentunya membantu perekonomian keluarga. Ahmad Mahpur, Banjar TV. Ya pemirsa, usai sudah lintas Banua sepekan kali ini edisi Minggu 2 Agustus 2020. Tak terasa waktu jualan yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, mari terus kita patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga Anda. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.